Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bisa melanjutkan perkuliahan pada hari ini. Salat dan salam kepada arwah junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Baiklah mahasiswa semuanya, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita pada hari ini dengan tema Islam dan tradisi umat Islam di Indonesia. Oke, kita akan bicara terlebih dahulu bagaimana sejarah dan corak ajaran agama Islam di Indonesia. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia ada beberapa teori. Yang pertama adalah teori Gujarat ya. Teori Gujarat ini mengatakan bahwa pendapat dari tokoh yang bernama J. Vijayanavel Stokrokhani. Mereka berpendapat bahwa sejarah masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada abad ke-13 Masehi. Nah, agama Islam yang ada di Nusantara berasal dari Gujarat, India. Nah, teori Gujarat ini diberikan dari bukti yang berhasil ditemukan, yaitu batu nisan Malik al-Saleh. Nah, selain itu, teori ini dikuatkan dengan miripnya ajaran agama Islam di Indonesia dengan Islam di Asia Selatan, ini ajaran tasawuf. Nah, ini teori pertama yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi. Nah, ini pendapat yang pertama ya. Yang kita coba lihat pendapat yang kedua. Teori Persia. Nah, pelopor teori ini bernama Husain Jayadiningrat. Ia berpendapat bahwa sejarah masuknya Islam ke Indonesia merupakan berasal dari Persia. Nah, orang-orang Persia berdatangan ke Nusantara untuk melakukan perdagangan sekaligus menyebarkan agama Islam. Nah, masuknya para pedagang Persia untuk menyebarkan pengaruh agama Islam tersebut terjadi pada abad ke-12. Nah, bukti yang menjadi dasar dalam teori Persia adalah adanya keberadaan aliran Syiah saat awal-awal Islam masuk ke Indonesia. Nah, selain itu, terdapat kesamaan tradisi dan budaya Islam Indonesia dan Persia. Contoh adalah tradisi peringatan 10 Muharram yang ada di Indonesia, ya. Seperti acara Tabui, itu juga bagian dari kesamaan antara tradisi Islam dengan tradisi yang ada di Indonesia ketika itu. Ini teori yang pertama. Kedua, teori pertama tadi mengatakan pada abad ke-13, teori Gujarat, sedangkan teori Persia mengatakan pada abad ke-12. Ya tidak terlalu berjarak lah, yang masih bisa diterima. Nah, sedangkan pendapat yang ketiga, teori Mekah. Nah, teori yang diusung oleh Buya Hamka ini menjelaskan bahwa masuknya Islam ke Indonesia berasal dari Mekah dan Madinah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam masuk ke wilayah Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Nah, dasar atau bukti yang menguatkan teori Makkah yaitu adanya perkampungan Islam yang terdapat di Sumatera Utara, tepatnya di Pantai Barus atau lebih dikenal dengan Bandar Khalifah. Nah, bukti mengenai perkampungan tersebut adalah adanya berita Cina yang dibuat oleh Chu Fanchi. Nah, orang-orang daerah tersebut selain melakukan perdagangan juga menyebarkan agama Islam. Kemudian mereka membuat perkampungan Islam di daerah tersebut. Teori pertama 13 Masehi, teori kedua pada abad 12, sedangkan teori ketiga adalah abad ke-7 Masehi. Kalau abad ke-2, 13, 12 ya masih bisa diterima lah ya. Tapi kalau abad ke-7 ya dengan abad ke-13 dan 12 tadi jarak yang agak jauh ya, tidak sulit akan diterimakan. Nah, sebenarnya bisa kita konfirmasi ya teori-teori tersebut ya. Kalau yang mengatakan teori adanya Islam di Indonesia dengan adanya tadi ya ditemukan batu nisan, ya adanya masuknya ajaran Islam di Indonesia dengan temukan ajaran-ajaran yang mirip dengan agama Islam. Nah, jika dibandingkan pada abad 7 ya berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Buya Hamka mengenai perkampungan orang-orang Islam yang berada di Cina ya, yang dibuat oleh Chu Fanchi ya, orang-orang Islam tersebut melakukan perdagangan juga menyebarkan agama Islam. Nah, pada sesungguhnya ya, kalau menurut saya, hemat saya, Islam memang masuk ke abad Islam ke Indonesia pada abad ke-7. Nah, pada waktu itu baru persinggungan pertama kali ya Islam ke Indonesia.
Nah, sedangkan pada abad ke-12, pada abad 13 itu bukti secara umum bahwa telah ditemukan perkembangan Islam, ya, telah ada kerajaan-kerajaan Islam, bahkan Samudra Pasai itu kerajaan Islam pertama, itu butuh waktu yang panjang. Jadi pertemuan pertemuan Islam di Indonesia itu pada abad ke-7 baru menginjakkan kaki Indonesia dengan cara berdagang, ya, menyebarkan agama Islam juga, cara berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam. Nah, barulah pada abad ke-12, abad ke-13, Islam sudah berkembang dengan pesat, bahkan sudah ada kerajaan berdiri di Indonesia pada waktu itu di daerah Sumatera, ya, dekat Selat Melaka, namanya Kerajaan Samudra Pasai. Itulah kerajaan pertama yang ada di Islam di Indonesia. Jadi teori tadi bisa dikonfirmasi ketiga-tiganya. Baik, kita lanjutkan. Nah, alasan Islam mudah diterima di Indonesia, ya. Yang pertama, syarat masuk Islam sangat mudah, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, jika seseorang telah bersyahadat, maka ia telah masuk ke ajaran Islam dan menjadi pemeluknya. Yang kedua, pelaksanaan ibadah dalam agama Islam sangat sederhana dan tanpa mengeluarkan biaya. Dengan demikian, setiap orang tidak merasa terbebani dalam menjalankan ibadah, ya. Yang ketiga, ajaran Islam tidak memaksa, artinya setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih agamanya masing-masing. Dengan toleransi yang dimiliki Islam dalam beragama membuat orang semakin tertarik untuk memeluk Islam dibandingkan dengan agama-agama yang ada selama ini. Yang keempat, agama Islam tidak mengenal sistem kasta pada penganutnya. Jadi kedudukan semua orang sejajar atau sama rata. Seseorang hanya dibedakan di mata Allah sesuai dengan kebaikan yang ia lakukan dalam kehidupannya. Nah, ini ya sangat membantu dan juga sangat memberikan angin segar bagi selama ini orang-orang yang menentukan kasta, ya, status sosialnya dari kasta. Nah, ini selama ini di Hindu dan Buddha, ya, di Hindu, ya, yang menentukan status sosial dari kasta keturunan. Kalau Indonesia Islam enggak, ya, sama rata semua. Jadi ini tertarik, ya, mudah diterima bagi orang-orang Islam di Indonesia, orang-orang Indonesia maksudnya. Nah, penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan dengan cara damai, bukan dengan kekerasan. Dengan kedamaian tersebut membuat masyarakat Indonesia suka hati untuk memeluknya dengan tanpa paksaan sedikit pun. Nah, jadi orang Indonesia memang suka dengan kedamaian. Nah, runtuhnya kerajaan besar saat itu yang menganut agama Hindu di dunia, yaitu Kerajaan Majapahit, sehingga hal ini menjadi kesempatan emas untuk menyebarkan Islam ke seluruh pelosok Nusantara. Sehingga dengan alasan-alasan inilah Islam mudah diterima di Indonesia. Nah, corak ajaran Islam di Indonesia. Secara akidah, secara umum, masyarakat Muslim di Indonesia menganut akidah Asy'ariyah. Ya. Adapun yang dimaksud dengan akidah Asy'ariyah adalah mazhab dalam ilmu kalam yang dirumuskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, dalam mendirikan aliran kalam Asy'ariyah ini, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengalami beberapa periode dalam perjalanan spiritualnya. Pertama, hidup di bawah pengaruh Al-Jubair, Syekh aliran Mu'tazilah, bahkan sampai menjadi orang kepercayaannya. Nah, periode ini berlangsung kira-kira selama 40 tahun. Nah, periode ini membuatnya sangat mengikuti seluk-beluk akidah Mu'tazilah hingga sampai pada titik kelemahan dan kelebihannya. Jadi, rata-rata corak Islam akidah yang kita pakai adalah akidahnya Asy'ariyah, ya, yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Di Indonesia, akidah Asy'ariyah dianut oleh masyarakat Nahdiyin atau Nahdlatul Ulama atau NU. Nah, organisasi ini merupakan salah satu organisasi tertua dan terbesar di Indonesia. Sebab pendiri dari gerakan Nahdlatul Ulama itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dahulunya mendirikan pesantren untuk pengajaran ilmu keislaman dan kemudian merubah menjadi pergerakan untuk mengusir penjajah. Nah, meskipun Asy'ariyah di Indonesia identik dengan Nahdlatul Ulama, akan tetapi yang berpaham Asy'ariyah di Indonesia ini tidak saja masyarakat Nahdlatul Ulama, akan tetapi lebih dari itu, mereka tersebar dari berbagai organisasi yang tumbuh di tengah masyarakat, bahkan pada saat sekarang ini. Ya, tadi Nahdlatul Ulama dari pahamnya Asy'ariyah. Kalau fikih, nah dalam mazhab fikih, masyarakat Indonesia mayoritas bermazhab Asy-Syafi'iyah. Ya, mazhab Syafi'iyah adalah mazhab fikih yang didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau merupakan salah seorang ulama mazhab fikih yang tersohor, ya, lahir di Palestina dan meninggal di Mesir. Sebelum mendirikan mazhab dalam fikihnya, Imam Syafi'i melakukan pengembaraan dalam menuntut ilmu.
dari Palestina, hijrah ke Madinah, Mekah, Yaman, Irak, dan kemudian menetap di Mesir. Dalam sejarah perkembangan, mazhab Syafi'iyah dibagi kepada dua. Yang pertama, mazhab Qadim, dan kedua, mazhab Jadid. Mazhab Qadim adalah ijtihad Imam Syafi'i selama di Irak, dan mazhab Jadid adalah ijtihad Imam Syafi'i di Mesir. Ini dua macam ijtihad, dan ini mayoritas umat Islam di Indonesia menggunakan fikihnya adalah fikih Syafi'iyah, sedangkan akidahnya adalah Asy'ariyah. Kita lanjutkan. Berkembangnya mazhab Syafi'iyah di Indonesia tidak lepas dari peran-peran besar yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan besar yang ada di Arab ketika itu. Sesudah kerajaan Fatimiyah ditumbangkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir pada tahun 577 Hijriah, mulailah datang mubalik murid Islam bermazhab Syafi'iyah ke Indonesia. Mereka diutus oleh kerajaan Ayyubiyah dan kemudian oleh kerajaan Mamalik. Kerajaan Ayyubiyah berkuasa di Mesir selama 52 tahun, kemudian diganti oleh kerajaan Mamalik sampai akhir abad ke-9 Hijriah. Jadi karena memang kenapa kita Syafi'iyah? Karena memang ada ya mubalik yang Islam yang bermazhab Syafi'iyah yang datang ke Indonesia untuk mengajarkan pahamnya ya fikih Syafi'iyahnya. Tasawuf. Nah, salah satu alasan berkembangnya Islam di Indonesia di kawasan Asia Tenggara secara spektakuler adalah berkat kontribusi dari tokoh-tokoh tasawuf. Hal itu disebabkan oleh sifat-sifat dan sikap kaum sufi yang lebih kompromis dan penuh kasih sayang. Nah, tasawuf memang memiliki pandangan terbuka dan berorientasi kepada kosmopolitan. Tasawuf merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pengkajian Islam di Indonesia, Palestina, dan lain-lainnya. Sejak masuk Islam ke Indonesia, unsur tasawuf telah mewarnai kehidupan keagamaan masyarakat. Bahkan hingga saat ini pun, nuansa tasawuf masih kelihatan menjadi bagian yang tidak terhapuskan dari pengalaman keagamaan kaum muslim di Indonesia. Ya. Banyak ya kelompok-kelompok tasawuf ini memang sangat mengental sekali di Indonesia. Dan inilah yang menjadi karena Islam tasawuf itu lebih kesucian, lebih keharmonisan, lebih ketenangan. Maka Islam suka dengan itu. Umat Islam Indonesia suka dengan ketenangan, kasih sayang, dan itulah itu gambaran Islam di Indonesia. Nah, bila membicarakan tentang sejarah dan pemikiran tasawuf di Indonesia, Aceh memainkan peran yang sangat penting karena Aceh merupakan wilayah yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah Indonesia, khususnya dan umumnya dengan Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, dan negara semenanjung di Malaya. Untuk itu, sejarah pemikir tasawuf di Indonesia, Aceh menempati posisi pertama dan strategis karena nantinya akan mewarnai perkembangan tasawuf di Indonesia secara keseluruhan. Di antara para pelopor berkembangnya aliran tasawuf di Indonesia adalah sebagaimana disebutkan di beberapa literatur yang ada, seperti Nuruddin Araniri, Abdurrauf As-Singkil, dan Muhammad Yusuf Al-Makassari. Nah, itulah tokoh-tokohnya. Nah, juga Abdurrauf As-Singkil telah belajar beberapa lama, kemudian diangkat menjadi khalifah tarikat di Syatariyah oleh Muhammad Al-Quraisy. Nah, dirinya kembali ke Aceh setelah gurunya meninggal. Nah, keberadaannya di tanah Aceh cukup dipandang oleh para penduduk, bahkan dijadikan sebagai panutan di masyarakat. Bermodal kepercayaan yang telah diberikan masyarakat kepadanya serta kegigihan murid-muridnya, maka dengan mudahnya ia berhasil mengembangkan ajaran tarikat sufinya dengan berkembang sangat pesat hingga paham itu tersebar sampai ke Minangkabau, Sumatera Barat. Salah satu murid Abdurrauf As-Singkil yang berhasil menyebarkan Islam adalah Syekh Burhanuddin. Nah, yang kita dengar adalah Syekh Burhanuddin. Demikianlah jejak pemahaman yang ditinggalkan oleh As-Singkil yang berkembang pesat di tanah Minangkabau. Nah, itu adalah pelopornya adalah Syekh Burhanuddin ya. Sedangkan Muhammad Yusuf Al-Makassari telah bertemu dengan gurunya, ini Syekh Abu Barakat Ayub bin Ahmad bin Ayub Al-Kalwati Al-Quraisy Asy-Syami Ad-Dimashqi. Kemudian diberi otoritas untuk menjadi khalifah bagi aliran tarikat Khalwatiyah dan diberi gelar dengan Taj Al-Kalwati, mahkota Kalwati. Setelah kembali ke Aceh, ia pun dimulai mengembangkan paham Kalwatiyahnya di tanah Rencong ini. Nah, adapun Nuruddin Muhammad bin Ali Muhammad Ar-Ranedi masuk ke tanah Aceh pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Tapi pada masa itu yang berperan sebagai mufti kerajaannya adalah Syamsuddin Al-Sumatrani, putra kelahiran Aceh. Beliau adalah Muhammad Hamzah Pansuri dengan pemahaman Sufi Wujudiyah ya. Ini pemahaman Sufi ini, tasawuf nih.
wahdatul wujud, kesatuan wujud. Dikarenakan kedudukan yang disandangkan cukup strategis, maka dengan mudah ia mengembangkan pahamnya yang dianut. Samsudin bekerja sama dengan Hamzah Pansuri, seorang ulama yang banyak mengekspresikan pemahamannya melalui keindahan kata. Karena mereka dipakai ilmunya di kerajaannya Aceh ya, kerajaan Sultan Iskandar Muda. Itu muftinya ketika itu adalah Samsudin Asmatrani. Nah, sehingga paham-paham mereka itu diterima ya di kerajaan Aceh ketika itu terkait dengan ajaran tasawufnya. Akulturasi Islam dan budaya di Indonesia. Akulturasi di bidang bangunan. Seni arsitektur Islam yang menunjukkan akulturasi dengan budaya pra-Islam antaranya adalah makam dan masjid. Ya. Itu bentuk makam, itu bentuk masjid. Keduanya menunjukkan bentuk-bentuk akulturasi di kebudayaan tempat sebelumnya, itu kebudayaan sejarah para sejarah Hindu dan Buddha. Itu lihat ya, bentuk-bentuk masjid itu ada perbauran ya, percampuran budaya antara Islam dengan Hindu ya. Kalau kita dulu Hindu kan ada bikin batu gitu kan, nah kemudian berundak-undak menhir itu kan ada ya. Makam juga begitu, dibikin menhir seperti batu-batu tulisan. Nah, itu ada. Itu percampuran antara budaya Hindu dan Islam ya. Masjid pun juga bentuknya juga ya ada percampuran ya, arsitekturnya. Percampuran itu namanya akulturasi budaya di bidang bangunan. Itu banyak. Sedangkan di bidang seni, pengaruh Islam tampak dalam 3 bentuk kesenian. Dapat ya dalam bentuk seni budaya seperti seni tari. Dapat seni tari Indonesia yang mendapat pengaruh dari Islam. Tari debus ya, diyakini sebagai kesenian asli masyarakat Banten yang berkembang sejak masa-masa awal Islam, yaitu semasa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Debus menjadi salah satu sarana penyebaran agama Islam. Pertunjukan debus ini diawali dengan nyanyian atau pembacaan ayat suci Al-Quran serta salawat kepada Nabi Muhammad. Nah, dewasa ini debus sebagai seni bela diri banyak dipertontonkan untuk acara kebudayaan atau acara upacara adat. Ya. Sedangkan yang kedua, tari Saudati yang berasal dari Aceh adalah contoh lainnya. Tari ini adalah contoh pengaruh Islam dalam bidang seni, di mana Saudati sendiri berasal dari kata syahadat ya, berarti saksi atau bersaksi atas utusan Allah. Dalam tari Saudati ini, para penari menyanyikan lagu tertentu yang isinya merupakan selawat terhadap Nabi. Nama lainnya adalah Saman, yang berarti dengan 8 karena permain ini pada awalnya dilakukan oleh 8 pemain. Ini tari ya, dibawakan kepada budaya Islam ya. Dalam penanggalan, sistem kalender juga mengalami perubahan dengan masuknya Islam. Pada masa Hindu, Buddha digunakan sistem kalender yang tahu Saka. Nah, pada masa Islam digunakan sistem kalender atau penanggalan baru dengan sistem Hijriyah. Nah, kalender Hijriyah diawali dengan bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Perhitungan 1 tahun dalam Islam adalah 12 kali siklus bulan yang berjumlah 354 hari, 8 jam, 48 menit, dan 36 detik. Itulah sebabnya kalender dalam Islam 11 hari lebih pendek jika dibandingkan kalender Masehi dan kalender-kalender lainnya yang berdasarkan kepada pergerakan matahari. Tapi kita pergerakan bulan ya. Nah, ini pula yang mengibarkan sistem kalender Islam tidak selalu datang pada musim yang sama. Karena memang harinya lebih pendek dibandingkan dengan kalender Masehi. Dan juga sistem hari ya, di kalender Islam kita dengar mungkin ada Ahad ya. Kalau kita mungkin Minggu ya. Padahal dulu awalnya adalah Ahad itu adalah sistem penanggalan hari di Indonesia ya, seperti Minggu ya, Senin, Selasa. Senin itu artinya Isnain ya. Awalnya mulai itu dari Ahad ya, dari Minggu ya, sistem penanggalan sistem pengharian Minggu Ahad ya, dari penghitungan jumlah bahasa Arab gitu ya. Pertama Ahad 1, Isnain 2, Salasa ya, kalau kita ngomong Salasa hari Selasa ya, 3 ya, Raba'ah itu artinya 4 ya, Arba'ah ya. Sedangkan yang kelima Khamsah, Khamis Jumat ya. Khamis ya, yang Jumat ya. Sabat itu Sabtu artinya ya. Itu maksudnya adalah 7 ya. Nah, ini sebenarnya adalah sistem huruf di dalam bahasa Arab, dan itu digunakan dalam penghitungan hari di hari kita ada Ahad. Tapi belakang ini Ahad sudah nggak ada lagi ya, tapi adanya Minggu ya, Minggu. Padahal dimulai dari
Ahad, Isnain, Salasa, Arba'ah, Khamsah, ya, Jum'ah, Sab'ah. Nah, itu adalah sistem hari di bahasa Arab. Pada sekarang nggak ada lagi. Kata Ahad diganti dengan Minggu. Nah, ini perubahan-perubahan. Padahal asalnya dari bahasa Arab. Ya. Upacara-upacara keagamaan sebagai wujud akulturasi dengan agama Islam yang sampai saat ini masih terus dilaksanakan adalah peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Hari Idul Fitri, Hari Idul Adha, upacara gerbek Maulid di beberapa daerah, misalnya seperti dengan membersihkan benda-benda keramat seperti keris, tombak, atau benda lainnya. Perayaan gerbek besar dan gerbek Maulid dilakukan di daerah Demak, Sumatera, Surakarta, Yogyakarta. Ya, kalau di Jogja itu ada nama skatenan ya. Tiap ketika Maulid itu ada skatenan. Ya, ada skatenan. Nah, Nabi juga di Cirebon, Banten, Dasyat ada ketentuan-ketentuannya, ada ritual-ritual agama. Kontribusi Islam dalam terhadap bangsa Indonesia, memperjuangkan kemerdekaan ya, memperjuangkan kemerdekaan dalam perang besar itu banyak Islam yang masyarakat Islam. Kalau tanpa ada ya kesamaan dalam bidang agama ya, ikhwah Islamiyah, nggak akan ada ya Islam di Indonesia ini karena memang difaktori adalah agama. Perumusan Pancasila itu kebanyakan adalah orang-orang yang orang agama Islam memperjuangkan keutuhan negara, NKRI, membentuk peradilan agama, menerbitkan undang-undang tentang pernikahan, perkawinan, wakaf, pengelolaan zakat, jaminan produk halal yang baru-baru ini ya, dan juga banyak yang lainnya. Itu kontribusi Islam di Indonesia. Nah, gerakan Islam kontemporer di Indonesia, ada gerakan-gerakan yang memang ikut ya membesarkan agama kita. Muhammadiyah, bulan Zulhijjah 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau November ya, tahun 1912 Masehi merupakan momentum penting lahirnya Muhammadiyah. Itulah kelahiran sebuah gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia yang melakukan perintisan atau peloporan pemurnian sekaligus pembaruan Islam di Indonesia. Sebuah gerakan yang didirikan oleh seorang kiai alim cerdas berjiwa pembaru, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis dari kota Santri, Kauman, Yogyakarta. Kata Muhammadiyah secara bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad. Penisbahan nama tersebut menurut Haji Jarnawi Hadikusuma mengandung pengertian sebagai berikut. Dengan nama itu, dia bermaksud untuk menjelaskan bahwa pendukung organisasi itu ialah umat Muhammad dan asasnya adalah ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam. Dan tujuannya adalah memahami dan melaksanakan agama Islam sebagai yang memang ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, ajaran Islam yang suci dan benar itu dapat menjadi nafas bagi kemajuan Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya. Jadi Muhammadiyah ini filosofinya adalah tentang mengajak orang kepada ma'ruf dan mencegah orang dari perbuatan yang mungkar. Ya, ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mengkaji surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'u latin. Kata beliau, kata Kiai ini ya, ketika menjelaskan ayat ini ya, ya janganlah kamu, tahukah kamu siapa yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang menelantarkan fakir miskin, menghadiah anak yatim, tidak memberikan makan kepada mereka. Itu diajarkan kepada santrinya, diajarkan kepada jemaahnya sampai berulang-ulang, bahkan sampai jemaahnya paham mengerti dengan ajarannya ya, surat Al-Maun ini. Bahkan sana sering berulang-ulangnya ya, santrinya, jemaahnya berkata, Kiai, kalau bisa gantilah pembahasan kita, gantilah tema kita, gantilah alihlah kaji kita dari surah Al-Maun tersebut, karena kita sudah paham dengan mengerti artinya, maksudnya, tujuannya, sudah ngerti kita. Apa kata Kiai? Belum, kalian belum paham. Sampai berulang-ulang akhirnya mereka menyadari. Sejak itu, detik itu ya, para ulama jemaahnya, santrinya membuat pondok pesantren, membuat panti asuhan, membuat berbagai macam lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Nah, maka sampai saat ini terkenallah ya, Muhammadiyah sebagai sebuah lembaga organisasi Islam yang banyak terdiri rumah sakitnya, panti asuhannya, sekolah-sekolah gratisnya, dan segala macamnya. Dan itu tujuannya untuk ya, semangatnya dari surah Al-Maun tadi. Maka berdirilah Muhammadiyah. Nah, gagasan pembaru dengan pendirikan organisasi Muhammadiyah ini diperoleh dari Kiai Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia
yang bermukim di Mekah seperti Syekh Muhammad Khatib Al-Minangkabawi, Kiai Nawawi dari Banten, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, Kiai Fakih dari Mas Kumambang. Juga setelah membaca pemikiran-pemikiran para pembaru Islam seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad Ibn Al-Wahhab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abdul Rashid Ridho. Dengan modal kecerdasan dirinya serta interaksi selama bermukim di Arab Saudi dan bacaan atas karya-karya para pembaru pemikiran Islam itu telah menanamkan benih-benih di pembaruan dalam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi sekembalinya dari Arab Saudi, Kiai Dahlan justru membawa ide dan gerakan pembaruan, bukan malah menjadi konservatif ya. Ada NU dimotori oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Wahab Kasbullah. Sejumlah kiai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Madura berkumpul di kediaman Wahab di Surabaya, menyepakati perkumpulan yang sebenarnya sudah memiliki embrio jauh sebelum itu. Beberapa tahun sebelumnya, Kiai kala mendirikan ilmu telah mendirikan organisasi pergerakan Nahdlatul Wathon atau kebangkitan tanah air pada tahun 1916, serta Nahdlatul Tujar atau kebangkitan saudagar pada tahun 1918. Kiai Wahab Kasbullah sebelumnya juga mendirikan kelompok diskusi yang dinamai Aswirul Afkar. Nahdlatul Ulama Thailand adalah lanjutan dari komunitas dan organisasi yang telah berdiri sebelum tersebut, namun dengan cakupnya yang lebih luas. Ya. Pada awal tahun 1920, Nusantara masih dikuasai oleh penjajah Belanda. Rakyat masih miskin dan bodoh karena sumber daya ekonomi dikuasai oleh Belanda, dan sekolah hanya diperuntukkan bagi kalangan priai yang direncanakan dan didesain untuk menjadi aptenar atau kaki tangan Belanda. Di desa-desa, rakyat jelata berkubang dengan kemiskinan dan kebodohan. Didorong oleh realitas tersebut juga semangat mengamalkan ilmu yang didapat, kiai-kiai kalangan muslim tradisional terdidik yang tinggal di desa mulai mendirikan pesantren untuk mendidik orang-orang di desa dari buta aksara dan tuna pengetahuan. Sebagian besar yang diajari nilai-nilai agama, namun pada kenyataannya mereka menjadi santri lebih dari itu. Dengan adanya pesantren, banyak warga desa yang sebelumnya tidak bisa baca tulis menjadi bisa baca tulis, namun dalam bentuk Arab Pegon, Arab Jawa. Tapi dari situlah transformasi pengetahuan, wawasan, dan literasi terjadi sangat dahsyat. Ya. Ada Persatuan Islam. Persatuan Islam atau Persis lahir di Bandung pada tahun 12 September 1923, dipelopori Ki Haji Zamzam yang berasal dari Palembang dan Muhammad Yunus pada tahun 1926. Masuk Ahmad Hasan, sosok yang paling berpengaruh dalam mewarnai paham yang gerakan Persis. Ya. Orang tahunya mungkin ya, pendiri dari Persis itu adalah Ahmad Hasan ya. Ahmad Hasan Bandung, bukan pendirinya ya. Kalau ngomong Persis tahunya adalah Ahmad Hasan Bandung. Kemudian pada tahun 1927 bergabung Muhammad Nasir yang merupakan murid dari Ahmad Hasan dalam bidang keagamaan. Untuk menyebarkan paham dan ide-ide Persis itu ya, mereka menerbitkan sebuah risalah atau majalah Al-Antarim Pemberi Islam, Al-Fatwa, Soal Jawab, Al-Lisan, dan yang lainnya. Nah, pada tahun 1940 Ahmad Hasan beserta muridnya pindah ke Bangil, Jawa Timur. Pesantren yang ada di Bandung dilanjutkan oleh Kiai Haji Abdul Rahman. Pada masa penjajahan Jepang, organisasi Persis tidak mengalami perkembangan karena menentang pendidikan penjajahan Belanda. Nah, dan akhirnya berakhir ya Persatuan Islam. Nah, ini masih cerita tentang Persatuan Islam, dan juga banyak ya aliran-aliran lain yang ada di Indonesia. Dan mungkin itu sedikit ya tambahan dari saya terkait dengan Islam dan tradisi umat Islam di Indonesia. Mudah-mudahan cukup membantu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.